Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto dan di video ini saya mau menjawab ya atau mengomentari eh, pertanyaan dari teman kita yang berkomentar di salah satu konten saya tentang pembuatan konten quotes ya. Jadi beliau ini yang komentar kemudian minta dijawab ya. Katanya beliau sudah membuat channel quotes dan sudah mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, tapi kemudian pas mengajukan monetisasi ternyata ditolak ya. Alasannya karena pelanggaran konten berulang. Ya, jadi saya akan coba komentari ya, akan saya coba lihat channelnya. Kemudian harapannya teman-teman nanti juga bisa mengambil pelajarannya dari apa yang dilakukan oleh teman kita ini ya, Mansuela ya nama channelnya. Kemudian teman-teman nanti yang sedang membuat konten quotes, apakah memang benar-benar konten quote itu sudah nggak bisa dimonetisasi? Apakah karena konten yang dibuat dari gambar atau foto kemudian dijadikan video dan itu nggak bisa dimonetisasi, atau karena menggunakan suara voice maker atau suara robot ya. Jadi akan kita lihat di channel Mansuela ini ya. Saya sudah buka channelnya dan saya juga sudah tonton beberapa kontennya ya dari Mansuela ini, dan ternyata kalau saya lihat dari konten-kontennya, nanti teman-teman bisa tonton sendiri ya. Saya nggak mau putar lagi karena takutnya saya juga kena konten berulang di sini. Dari gaya thumbnailnya, beliau ini meniru dari konten quotes yang ada di channel quotes yang menjadi contoh di konten saya sebelumnya ya. Dan beberapa konten terbarunya memang menggunakan suara voice maker atau suara robot. Lalu masalahnya sebenarnya saya lihat di sini bukan hanya karena konten quotes-nya yang menggunakan suara robot aja. Ini ada masalah yang lebih fatal ya menurut saya. Beliau juga memasukkan beberapa konten yang diambil dari konten channel lain. Yaitu salah satu kontennya yang ini ya, tentang 6 alasan kenapa tidak perlu membalas dendam. Nah, ternyata konten ini diambil dari channelnya Abdi Suwardin ya. Dan di sini sudah jelas juga ada channelnya Bang Abdi Suwardin yang subscribernya sudah lebih besar. Beliau ini mengupload konten pada tanggal 24 September 2021, kemudian di-reupload ya, ini istilahnya di-reupload pada tanggal 17 Oktober ya. Jadi tanggal 24 September di-upload sama Abdi Suwardin, kemudian di-reupload oleh Mansuela ini pada tanggal 17 Oktober. Diambil suaranya, kemudian diganti videonya. Ya, itu jelas adalah konten yang digunakan ulang. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau yang konten quotes yang menggunakan suara robot atau suara dari voice maker, ini di konten-konten yang terbarunya, sedangkan di konten-konten lamanya, ini banyak juga mengambil dari channel orang lain. Nah, sebenarnya masalah terbesarnya menurut saya itu ya. Jadi selain konten quotes-nya yang dibuat dengan persis dari quote, kemudian menggunakan suara robot, itu yang akan menyebabkan konten berulang. Kenapa? Karena konten quote itu kan memang kalau hanya kita menuliskan quote-nya saja atau menampilkan quote-nya aja, kita nggak bisa merubah kata-katanya ya, karena itu ada quotes dari seorang tokoh. Nah, kemudian di situ sudah ada banyak banget ya channel yang membuat konten serupa. Dan artinya dengan konten yang dari channel berbeda-beda, tapi quote-nya sama, suaranya masih sama gitu ya, itu penonton tidak akan mendapatkan nilai lebih atau nilai yang berbeda. Itu sebabnya konten-konten tersebut akan dianggap sebagai konten berulang. Nah, sekarang kita lihat kebijakan monetisasi YouTube ya. Di sini, di kebijakan monetisasi channel YouTube, ada yang namanya kebijakan program AdSense, yaitu tentang konten berulang. Nah, sebenarnya konten berulang seperti apa sih yang melanggar pedoman ini? Nah, contoh konten berulang yang dianggap tidak layak untuk dimonetisasi, konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karyanya sendiri, seperti teks dari situs lain atau dari feed berita, ya, itu sebagai konten berulang. Kemudian lagu yang dimodifikasi, ya, sehingga nada atau temponya berubah, tetapi secara identik tetap lagu yang sama. Kemudian juga ada konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi atau kualitas komentar atau narasi yang rendah. Nah, artinya ada satu konten dari channel lain, misalnya konten quotes, kemudian dibuat lagi dengan kata-kata yang sama tanpa ada narasi lain, tanpa ada komentar ya. Sehingga orang yang mendengarkan dari konten satunya yang pertama dengan konten yang lainnya itu akan tetap aja mendapatkan kata-kata yang sama. Tidak ada nilai lebih yang didapatkan. Nah, itu yang menyebabkan konten tidak bisa dimonetisasi atau dianggap konten berulang. Lalu juga konten yang dibuat berdasarkan template atau diproduksi secara massal.
kemudian dihasilkan secara terprogram ya. Ini biasanya menggunakan robot ya, atau menggunakan sistem yang bisa membuat video otomatis. Dan itu biasanya akan rawan terkena konten berulang. Dan yang terakhir adalah slideshow atau gambar dan atau teks scroll sedikit atau tanpa nilai edukasi. Nah, artinya konten gambar atau slideshow yang dibuat menjadi video itu tidak 100% dianggap konten berulang jika ada nilai edukasinya atau ada komentarnya atau narasi gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk masalah konten berulang atau masalah ditolaknya konten quotes, konten yang dibuat dengan slide gambar, itu bukan masalah quote-nya, bukan masalah gambarnya, tapi adalah bagaimana cara kita bisa mengemasnya. Kalau teman-teman memang akan membuat konten quotes, tapi bisa membuat kemasan yang berbeda ya, misalnya diberikan narasi dengan kata-kata lain sebelum masuk ke quote-nya, kemudian direkam dengan suara sendiri ya, itu tentu akan menjadi konten yang unik dan mempunyai nilai yang lebih, sehingga tidak akan terkena konten berulang. Tapi kalau teman-teman hanya menampilkan quote-nya saja, tanpa ada narasi tambahan, tanpa ada nilai edukasi lebih ya dari quote itu, dan itu sudah banyak dilakukan, tentu akan dianggap sebagai konten berulang. Nah, teman-teman nanti bisa lihat sendiri konten-konten di channelnya Bang Abdi Suardini ini ya. Beliau juga sebenarnya sering mengutip sebuah quote ya, tapi tidak semata-mata dari quote itu dibuat sebuah konten ya. Beliau menyampaikannya dengan narasi lain ya, diberikan kata-kata lain, kemudian nanti masuk ke dalam quote-nya. Atau dibacakan quote-nya, kemudian dikomentari dan dikaitkan dengan narasi yang berkaitan atau yang bisa menjadi motivasi untuk para penontonnya. Dan itulah nilai lebih yang bisa membuat konten menjadi unik, tidak dianggap konten berulang. Oke teman-teman, jadi sudah jelas ya, khususnya buat pemilik channel ini ya, Mansuela. Jadi masalah ditolak monetisasinya, kalau menurut saya selain memang ada konten quote yang berulang, juga ada konten yang digunakan ulang. Ya, mungkin Anda mengambil channel dari Bang Abdi Suardini ini atau sudah izin langsung atau belum, dan memang menyampilkan seperti ini, tapi tetap aja ketika nggak ada nilai lebihnya, kata-katanya masih sama, isinya masih sama, maka itu sama YouTube dianggap konten berulang. Dengan pemilik channel memang nggak ada masalah. Dengan Bang Abdi Suardini mungkin nggak ada masalah, karena beliau juga dipopulerkan ya jadinya. Tapi di YouTube itu jadi bermasalah dalam kebijakan monetisasi YouTube dianggap sebagai konten berulang. Dan buat teman-teman yang sedang membuat konten quotes ya, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dari konten ini ya, bisa mengemas konten quote yang lebih menarik, yang lebih unik, sehingga nggak menjadi konten berulang. Sekali lagi, sebenarnya bukan masalah konten quote-nya, bukan masalah slideshow-nya yang dianggap sebagai konten berulang atau nggak bisa dimonetisasi, tapi bagaimana cara mengemasnya. Intinya, kalau kita baca dari kebijakan monetisasi ini, bahwa konten yang bisa masuk di dalam program monetisasi adalah yang memiliki nilai edukasi. Jadi jangan ragu teman-teman, misalnya bisa merekam suara sendiri atau bahkan menampilkan wajah sendiri seperti ini, karena itu akan menjadi sesuatu yang unik ya, yang berbeda dari konten lain, dan itu yang akan memperbesar kemungkinan channel kita diterima dalam YouTube Partner Program. Ya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.